Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-21 dengan saya Syahrani Yokoviani dari Eskul Jurnalistik dan rekan saya Kak Kori dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kesana. Oke teman-teman, tema pada episode kali ini adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh narasumber istimewa kita, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kersana, yaitu Bapak Haji Nuridin SSI MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak puasanya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Kori dan Mbak Sahroni. Malam Lailatul Qadar kan sering disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan malam yang begitu istimewa. Jadi menurut Bapak, kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan kenapa malam tersebut malam yang begitu istimewa bagi umat muslim? Ya, terima kasih Mbak Sahroni. Jadi berbicara tentang Lailatul Qadar, berarti kita harus menyimak makna-makna yang ada di dalam surah Al-Qadr, surah yang ke-97 dari Al-Quranul Karim. Mungkin kita harus membacanya dari awal ya. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Dan kalimah Lailatul Qadar ada 3 kali disebutkan dalam surat Al-Quran. Ayat yang pertama, yang kedua, kemudian yang Ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini bentuknya adalah kalimat berita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita semuanya. Apa beritanya? Tentang penurunan atau diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan. Hu itu adalah dhamir mutasil yang fungsinya sebagai maf'ul bih. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Kemudian Allah Ta'ala bertanya pada ayat yang kedua. Itu isinya adalah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Nah, jawabannya ada ayat yang ketiga, yaitu Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Yang keempat juga merupakan melengkapi jawaban ayat yang ketiga. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ayat yang kelima juga sama, merupakan jawaban yang melengkapi jawaban pada ayat yang ketiga.
apa yang ketiga itu? Apa sih? Tentang 1000 bulan. bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, maka keselamatan, kesejahteraan itu ya Allah curahkan sampai pada terbitnya fajar atau pagi Hari. hari. Itu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah telah menjawabnya sendiri. Khairun min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Kalau kita sebut 1000 itu sebagai angka, ya, maka berarti 1000 bulan itu hampir sama dengan 83,3 tahun. Jadi kenapa istimewa? Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seolah-olah dia telah beribadah, kemudian juga mendapat keberkahan, keridhaan, rahmat Allah Ta'ala selama 83,3 tahun. Luar biasa kan? Masya Allah sekali. Masya Allah. Jadi itu makna Lailatul Qadar beserta penjelasannya menurut Al-Quran itu sendiri. Bagaimana menurut ulama? Apa sih Lailatul Qadar? Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ini yang saya bawa ini, ada banyak tafsir yang saya buka. Saya ambil contoh Ibnu Katsir, ya. Beliau menuliskan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Mubarakah, sebagaimana surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Jadi ini adalah penjelasan lain dari Al-Quran yang kemudian dijadikan petunjuk oleh Ibnu Katsir dalam menjelaskan malam Lailatul Qadar. Dalam tafsir yang lain, misalnya Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu menuliskan Lailatul Qadar itu maknanya adalah Lailatul Taqdir. Lailatul Taqdir, malam penetapan, menentukan keberuntungan manusia, umurnya dan lain sebagainya. Itu menurut Imam Qurtubi. Menurut tafsir Jalalain, Al-Qadar itu maknanya adalah asyaraf wal idham, mulia dan agung. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung, malam yang mulia. Dari penjelasan ini tidak ada yang salah. Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu istimewa karena memang lebih baik dari 1000 bulan dan dia adalah malam mulia. Kenapa mulia? Karena apa? Allah turunkan Al-Quran 30 juz itu ya, dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Al-Quran adalah kalamullah. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang mulia. Diturunkan dari yang maha mulia, maka malam itu adalah malam yang mulia. Tentu yang mendapatkan adalah mendapatkan keberkahan sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Jadi seperti itu, Mbak, ya. Kalau mau dijelaskan lebih detail, tapi nanti waktunya lama. Iya. Berarti malam Lailatul Qadar sendiri malam yang sangat istimewa yang sebaiknya di dalamnya kita mengisi dengan penuh amalan-amal soleh gitu ya Pak, dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, tadarus, gitu betul. Ya Pak. Iya. Nah, untuk malam Lailatul Qadar sendiri
sebaiknya mulai kapan sih Pak kita mulai mencari malam Lailatul Qadar itu? Sedangkan ada para ulama yang mengatakan bahwa tanggal 11 Ramadan adalah tanggal yang ideal untuk mulai mencari malam Lailatul Qadar itu. Menurut Bapak seperti apa Pak? Kalau mencari ya likuran tanggal 21, 23, 25 itu kita mencari 27 atau mungkin tanggal 29. 29. Tapi kalau persiapan mestinya kalau saya itu dari mulai awal Ramadan saya sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ya karena iman seseorang itu berbeda-beda. Mungkin para kekasih Allah tidak perlu persiapan. Dia setiap hari sudah takwa, amalnya sudah bagus, sudah niatnya benar, ikhlas, sabar, ilmunya juga banyak, ya. Tidak perlu mempersiapkan secara khusus. Beliau sudah dekat dengan Allah. Dia langsung paham bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada persiapan yang istimewa orang-orang yang khusus tersebut. Tapi bagi saya yang masih banyak salah, banyak dosa, miskin ilmu juga, awam, ya dari mulai awal Ramadan saya harus menyiapkan diri. Intinya apa? Tadi imsak. Apa itu imsak? Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, apalagi yang membatalkan puasa atau yang mendatangkan dosa. Kalau itu insya Allah seperti itu ya Pak. Nah, kalau menurut Pak sendiri kan kadang di bulan Ramadan kita kayak kadang imannya bagi kami yang awam-awam gitu ya Pak, imannya masih naik turun gitu. Nah, untuk mempersiapkan diri kita mencari apa ya supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar sendiri, tips dari Bapak gimana sih Pak untuk mempersiapkan iman kita supaya kayak selalu ingin apa ibadahnya selalu tekun gitu Pak? Ya. Itu sebuah pertanyaan yang bagus dan perlu kita ungkap rahasianya ya. Iya. Jadi karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa, malam yang mulia, pasti yang mendapatkan adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Lah, pertanyaannya, kita ini kira-kira istimewa enggak di hadapan Allah? Jangan-jangan enggak dipandang karena banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah. Sudah itu ilmunya itu sedikit, kita ini bodoh dan lain sebagainya. Maka yang harus diperhatikan ya banyak sekali. Pertama, tentu kita harus menyiapkan iman. Ya. Sebenarnya kan kita ini sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi yang kita pada hari ini berpuasa secara otomatis sesungguhnya dia ini orang yang beriman. Masalahnya kualitinya itu kayak apa? Kualitasnya seperti apa? Masing-masing orang tentu berbeda. Lah kalau itu kita sudah bisa mengoreksi diri sendiri bagaimana iman kita, maka kita juga harus melakukan muhasabah lagi. Bagaimana ilmu kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau kita fikih kita tidak tahu, hakikat puasa kita nggak paham, kemudian kita hanya mengikuti hawa nafsu, ya akan sulit kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Apalagi kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu sesuatu yang sangat sulit. Meskipun Allah punya kebijaksanaannya sendiri, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syariat itu harus kita perhatikan. Jadi menyiapkan iman, menyiapkan ilmu. Sudah seperti itu kita beribadah.
kepada Allah dari malam pertama, kedua, ketiga. Jangan masih jauh iki Lailatul Qadarnya. Tidak bisa seperti itu. Dari mulai masuk Ramadan, hati kita ini harus siap menerima maghfirah. Hati kita harus siap menerima segala macam keberkahan. Harus siap menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibadahnya jangan biasa-biasa saja. Kan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka tentu yang mendapatkan itu orang yang ibadahnya bukan asal-asalan. Ya, enggak zikir, enggak baca Quran, kok pengen Lailatul Qadar. Puasa terpaksa karena temennya puasa, karena takut dimarahi orang tua, nanti tanya guru bagaimana, akhirnya puasa. Nah, ini berarti kurang iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan keberkahan atau kemuliaan malam Lailatul Qadar, kita juga harus menyesuaikan diri. Gitu ya, Pak. Tadarus Qur'annya harus banyak, zikirnya, sedekahnya, tarawehnya juga harus yang khusyuk, dan tentu kewajiban harus kita dahulukan dan tidak boleh ditinggalkan. Menjaga iman, ilmunya kita punya, ada tekad, berusaha amal yang lebih baik, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan lupa berdoa. Pasti doa. Nah, itu ya Pak. Kayak misalnya nih, ada orang yang udah mempersiapkan mungkin dari tanggal-tanggal itu atau dari awal Ramadan udah kayak niat banget saya harus mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ternyata tanpa dia ketahui di malam tepat, maksudnya ketika malam Lailatul Qadar itu datang, dia sedang mendapat halangan atau halangan apapun intinya. Kalau perempuan kan misalnya lagi datang tamu gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah tahu perjuangan hamba-hambanya yang ikhlas. Jadi meskipun dia itu berhalangan, hatinya itu terpaut kepada Allah, dia bisa berzikir dalam hatinya, juga bisa dia mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meskipun dia itu berhalangan haid begitu ya, toh itu adalah sebagai suatu sunatullah. Wanita yang belum menopause memang mengalami demikian, maka tentu Allah Maha Tahu. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin mungkin secara syariat kita tidak melaksanakan puasa di siangnya, malamnya tarawih, nggak tahajud, nggak witir, tapi hati kita begitu rindu, begitu sangat mengharap kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan malam yang mulia tersebut. Siapa tahu Allah yang Maha Rahman Rahim itu akan mencurahkan rahmatnya, memberikan keberkahan dan memberikan hadiah kepada orang tersebut, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat, kunci dari segala kunci itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang masuk surga pun itu ya, jangan sampai kita sekedar mengandalkan amal. Amal kita dibanding dengan surga Allah itu nggak ada apa-apanya ya. Maka Nabi itu mengatakan, la yudkhila ahadukumul jannah amaluhu. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Wala ana illa ayyakutta madani Allahu birahmatih. Apa artinya? Gak tahu Pak. Amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan ya Rasulullah. Wala anta, termasuk saya, kata Rasulullah.
illa tetapi Allah itu ayyataghamadanyallahu bi rahmati. Tetapi saya itu kata Nabi, kata Rasulullah, begitu diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat inilah ya. Apalagi kita umatnya, sholatnya belendang-belendong ya, maghrib sholat, isya enggak, subuhnya enggak, kesiangan, Duhurnya tidur. kecapean, asar di perjalanan. Lu kok pengen masuk surga? Bahkan orang yang sudah begitu ibadahnya hebat pun jangan terlalu pede mengandalkan amalnya, karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Kalau begitu nggak usah sholat dong Pak. Ya nggak begitu juga, karena rahmat Allah itu akan turun ketika orang itu berusaha melaksanakan kebaikan. Sholat itu juga hasanah kebaikan, zakat juga hasanah kebaikan, mendatangkan rahmat semua. Walaupun ibadahnya Allahu Akbar, nggak tahu udah ingatnya apa kan? Iya, pasti ingatannya kemana-mana. Tapi Allah punya Rahman, Allah punya rahmat. Oh ini kasihan nih Mbak Kori ini, walaupun kurang khusyuk, sudah wudhu, sudah mau mendengarkan azan, kemudian dia mau sholat, mau sujud, meskipun kurang sujud, kasih rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira gimana orang Allahu Akbar tapi ingatnya duit, kemudian mengharapkan surga, pantas nggak? Nggak pantas sekali. Tapi rahmat Allah Ta'ala itu yang akan mengantarkannya itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah membaca sholawat supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah ibadah sholat supaya kita juga diberi rahmat. Dan berbanyaknya zikir-zikir pagi, siang, sore, malam, supaya kita pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dengan rahmat Allah itu insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Apakah ada tanda-tanda saat kita bertemu atau sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, itu juga perlu kita pahami ya. Jangan sampai kita merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar, sebenarnya enggak kan. Iya. Malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Pertama, tidak ada mendung, tidak ada angin gede gitu ya. Iya. Langit cerah, damai, tenang. Meskipun para malaikat itu turun dari langit ke dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal itu artinya malaikat turun dengan tenang, dengan damai, ora rebutan, ya, ora gerudukan, nggak ngantri juga. Ya, jadi mereka turun dengan damai, lembut. Ya. Maka orang yang beriman yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pun hatinya senantiasa lembut, tenang, bahagia, damai, semakin cinta kepada Allah, maka dia semakin ibadah kepada Allah SWT. Ada rasa cinta. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar artinya dia telah diberi keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ampunan, semuanya dikasihkan hal yang baik-baik kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka salah satu cirinya adalah dia ibadahnya semakin baik, kerjanya semakin baik, kalau bicara juga semakin baik, tingkah lakunya semakin baik, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang dapat Lailatul Qadar kok kalau ngomong pendirangan, pecicilan, senang marah, tidak mungkin. Kenapa? Karena malam itu diturun Al-Quran,
seolah-olah dia juga mendapatkan keberkahan dari Quran dan insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kan nggak mungkin orang nggak puasa dapat Lailatul Qadar, Iya. ya tuh? Iya. Nggak puasa Pak. Jadi nggak mungkin juga dia dapat surga Allah Ta'ala. Maka di dalam surga itu ada yang namanya pintu Surga. Ar-Rayyan. Oh, pintu Ar-Rayyan. Untuk orang yang puasa. Kulu washrobu hani, makanlah minumlah dengan lezat. Kenapa? Karena di dunia itu sudah berani lapar, meninggalkan makan dan minum. Di akhirat mendapatkannya apapun disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ahli surga itu salah satunya adalah dia memiliki kelembutan hati. Memiliki kelembutan hati. Kalau misalkan dibacakan ayat Quran, dia akan menangis. Dibacakan Rasulullah, dia akan menangis. Ada sholawat, dia tersenyum. Bukan joget-joget begini tuh. Kan sekarang sedang marak ya. Iya. Orang sholawatan, ada kunjuri, joget, petakilan, sekikikan. Enggak begitu. Kenapa? Kurang berakhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bayangkan bahwa Nabi itu ada di samping kita. Masa kita harap joget, petakilan gitu ya? Iya. Jadi salah satu ciri ahli surga adalah hatinya lembut, mudah menerima kebenaran, dan dia akan lebih mudah dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu insya Allah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tinggal seperti apa nanti setelah puasa? Apakah setelah puasa itu jadi preman lagi? Setelah puasa jadi apa begitu? Tentu kita akan melihat diri kita masing-masing. Masya Allah, begitu mulia sekali ya Pak malam Lailatul Qadar, sampai-sampai Allah memberikan segala rahmatnya di malam tersebut. Ya. Betapa ruginya orang-orang yang menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar, padahal apa ya nilai ibadahnya dihitung 83 tahun 83,3 tahun ya Pak. Masya Allah sekali malam Lailatul Qadar. Sebaiknya kita banyak-banyak beramal gitu ya Pak dalam situ. Ya, dari mulai masuk Ramadan harus selalu jangan nunggu tanggal beramal. 11, kelamaan. Ya, kita orang awam banyak dosa. Dari mulai awal kita sudah hatinya kepada Allah, Amin. artinya mulai kita tingkatkan cintanya kepada Rasulullah. Masya Allah, terima kasih Pak atas ilmunya. Sama-sama. Pasti sangat bermanfaat sekali. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-21 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Teman-teman jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, yaitu YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Oke teman-teman, saya Korikotul Nur Hafifah dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kusana, dan rekan saya Syahrani Oktaviani dari Eskul Jurnalistik. mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.